Profesor Dr. Suwandi Sidauruk MPD, Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Palangkaraya, Dr. Natalina Asi MA, Dekan FKIP Universitas Palangkaraya, Dr. Hujen Zainal Mikdar MPD, Ketua Jurusan PJKR FKIP Universitas Palangkaraya, seluruh dosen PJKR FKIP Universitas Palangkaraya, alumni PJKR FKIP Universitas Palangkaraya, dan seluruh mahasiswa PJKR peserta kuliah umum pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga pada masa pandemi COVID-19. Mengawali acara di hari yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kuliah ini, serta semua partisipan yang telah bergabung dalam kegiatan kuliah umum pada hari ini tanggal 15 Maret 2021. Sebagai pembawa acara, mohon izin saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dan pengantar Ketua Jurusan PJKR FKIP UPR. Yang ketiga, sambutan Dekan FKIP UPR. Dilanjutkan, sambutan dari Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan Universitas Palangkaraya. Yang keempat, materi. Dan yang kelima, penutup. Sebagai pembukaan acara pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai. Acara yang kedua adalah laporan dan pengantar Ketua Jurusan PJKR FKIP UPR kepada Bapak Dr. Hujen Zainal Mikdar MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. Andri Elia, MSI, nampak tadi hadir dalam Zoom ini. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Organisasi, Hukum, Kepegawaian, dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Suwandi Sidauruk MPD. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Palangkaraya, Ibu Dr. Natalina Asi MA. Secara khusus, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD. Selamat pagi Pak. Juga Ibu Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Palangkaraya. Juga rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, dosen dan tenaga kependidikan pada PJKR FKIP Universitas Palangkaraya, adik-adik mahasiswa, para alumni, juga para guru yang berkenan hadir pada acara event kuliah umum PJKR FKIP Palangkaraya dengan tema pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga pada masa pandemi COVID-19. Kembali, marilah kita membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi hari ini kita bisa berkenan hadir untuk kuliah umum pada program atau pada jurusan PJKR Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, jurusan PJKR FKIP Universitas Palangkaraya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supporting dalam kegiatan ini. Tentunya yang paling utama adalah Bapak Rektor, juga Wakil Rektor Bidang Organisasi, Hukum, Kepegawaian, dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Suwandi Sidauruk MPD,
yang telah berkenan mendukung kami dan memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Kegiatan ini tentunya sudah diagendakan sejak 1 tahun yang lalu ketika jurusan PJKR Tasikmalaya berkeinginan mendatangkan narasumber yang berkualifikasi dan keahlian yang luar biasa. Beliau juga memberikan rekomendasi Pak Hari untuk bisa hadir di sini. Sekali lagi, Prof. Hari sebagai pakar olahraga Indonesia yang berada di Yogyakarta bisa memberikan ilmu dan pengalaman kepada kami, Prof. Hari. Yang kedua, juga ucapan terima kasih kepada Dekan FKIP Semangkaraya, Ibu Dr. Natalina CMA yang begitu luar biasa mendukung supporting kegiatan ini. Mungkin ini adalah salah satu jurusan prodi yang melaksanakan kuliah umum pada semester ini. Ketika jurusan prodi lain belum melaksanakan kuliah umum, PJKR selalu menjadi prioritas oleh Ibu Dekan. Sehingga setiap ada inisiatif dari jurusan, selalu Ibu Dekan selalu memberikan supporting kepada kami. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, juga Wakil Dekan bidang keuangan, Wakil Dekan bidang akademik, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan yang begitu selalu supporting setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PJKR. Sekali lagi, ucapan terima kasih. Mudah-mudahan akselerasi percepatan pengembangan program atau jurusan PJKR ini betul-betul terlaksana sesuai dengan harapan dan cita-cita visi dan misi Universitas Palangkaraya maupun FKIP Universitas Palangkaraya. Kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, para mahasiswa PJKR juga kami sangat berterima kasih atas hadirnya dalam event ini. Kami berharap kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Juga pada saatnya nanti Ibu Dekan maupun Bapak Rektor atau Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan ini bisa memberikan arahan-arahan ataupun masukan sehingga event atau kegiatan akademik di PJKR ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Prof. Hari. Tidak hanya sampai di sini Prof. Hari. Siap. Kami ingin setiap saat Prof. Hari bisa membimbing kami, terutama kami adalah salah satu jurusan yang ada di Kalimantan Tengah dan memerlukan bimbingan dari pakar-pakar olahraga yang ada di luar sana. Kami sekali lagi mengharapkan termasuk nanti pada saatnya kita akan bermitra atau kerjasama, terutama pengembangan mahasiswa, dosen juga alumni termasuk para guru semuanya. Sekali lagi memohon kepada Prof. Hari. Oleh karena itu, sebagai akhir dari pengantar ini, semoga kita semua bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dan dipersilahkan para peserta saatnya nanti bisa berinteraksi dan mohon arahan juga pertanyaan kepada Prof. Hari, salah satu pakar olahragaan Indonesia yang kebetulan berada di Yogyakarta. Sekali lagi demikian yang perlu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi mohon Pak Rektor ataupun Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bisa memberikan arahan ataupun saran-saran berikutnya. Demikian perlu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duan kibahalap lihiji papa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Bapak Dr. Udin Fikdar, NPD. Selanjutnya, mari kita ikuti sambutan dari Dekan FKIP Universitas Palangkaraya yang saya hormati, Ibu Dr. Natalina ACMA, disilahkan. Terima kasih. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan selamat pagi, salam hormat untuk kita semua yang pada pagi hari ini boleh merasakan sukacita luar biasa karena kita boleh memasuki kegiatan perkuliahan walaupun bunyinya kuliah umum, tetapi saya yakin ini adalah momen yang berharga untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andri Elia,
sekiranya Bapak hadir bersama-sama dengan kita, karena tadi saya juga melihat ada humas protokol yang bergabung dengan kita. Dan yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Suwandi Sidauruk yang berkenan bergabung, dan kemudian juga teman-teman Wakil Dekan FKIP, dan yang paling saya banggakan, saya apresiasi secara luar biasa, Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD, yang pada pagi hari ini menjadi narasumber untuk kita. Salam kenal Bapak. Salam Karena kenal Bu. mungkin ini baru pertama kali saya Ya, bertemu tatap muka dengan Bapak, walaupun memang lewat Zoom meeting saja. Dan saya juga mengapresiasi serta menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Jurusan PJKR, semua teman-teman, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga semua teman-teman mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan fakultas mengapresiasi keinginan teman-teman PJKR untuk bisa mendapatkan kesempatan melakukan kuliah umum PJKR FKIP UPR, yang pada pagi hari ini mereka sepakat menetapkan topik buat kita, yaitu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga pada masa pandemi COVID-19. Kita mungkin jelaskan sedikit bahwa pandemi COVID-19 ini membawa tidak hanya sebenarnya hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi juga membawa keuntungan untuk kita semua. Ya, karena apa? Karena melalui pandemi ini kita mulai berpikir untuk memanfaatkan teknologi, sehingga sekarang ini kita bisa mendapatkan kesempatan kuliah dengan dosen tamu yang luar biasa, guru besar, punya pengalaman yang kita yakin sangat mumpuni di bidangnya, dan ini menjadi sesuatu yang berharga buat teman-teman di PJKR. Nah, kami selaku pimpinan sangat menghargai ini dan mengapresiasi teman-teman, dan kami berusaha membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami, terutama dari segi penganggaran, karena memang penganggaran kita yang tidak terlalu besar, tetapi memungkinkan buat kami menyiapkan anggaran buat teman-teman di beberapa jurusan, di semua jurusan kalau tidak salah ya, itu untuk bisa melakukan kegiatan perkuliahan umum seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman PJKR bisa menangkap peluang ini, terutama teman-teman mahasiswa. Inilah kesempatan kita belajar ya pada seorang guru besar yang bisa menjadi narasumber, jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Setidaknya kalau ada hal yang nanti bisa ditanyakan, yang mungkin kita bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dari narasumber kita. Dan saya percaya bahwa teman-teman sudah bekerja keras ya dalam mempersiapkan kegiatan ini, dan ini tentu saja sangat kami hargai. Berharap bahwa memang kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti yang bisa kita bangun ya, dengan tetap menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan Bapak Prof. Hari ya, setidaknya nanti untuk kegiatan yang lain yang nanti yang istilahnya memungkinkan dari pihak kita untuk menyelenggarakan, mari Bapak, kami sangat senang kalau Bapak juga nanti bisa bergabung ya pada waktu-waktu yang selanjutnya, pada kegiatan-kegiatan yang kami yakin sangat berharga buat teman-teman di PJKR. Nah, sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih karena Tuhan, Bapak masih memberikan waktu bagi kami untuk kami bisa mendengarkan kuliah yang tentunya buat teman-teman ini sangat berharga sekali. Karena apa, di masa pandemi ini rata-rata kita melakukan kegiatan daring dan jarang bertatap muka, bahkan masih belum untuk UPR, kita masih belum mendapat sinyal untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara offline. Tetapi sekali lagi ini tidak mengurangi rasa sukacita kami bahwa kuliah walaupun dalam situasi pandemi masih bisa berjalan. Nah, seperti itu. Ya, jadi akhir kata sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih bagi kita semua yang boleh hadir dan bergabung, dan sekaligus saya menyatakan permohonan maaf saya jika saya tidak bisa mengikuti sampai berakhir karena memang saya ada undangan dari wakil rektor bidang akademik untuk ada hal tertentu yang akan dibahas berkaitan dengan kegiatan akademik yang ada di FKIP. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat menikmati kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini, dan petiklah apa yang terbaik yang bisa memperkaya wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Natalina ASIMA, Dekan FKIP UPL. Salam sehat, Bu. Salam. Baiklah, selanjutnya mari kita ikuti arahan dari Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan Universitas Palangkaraya yang saya hormati Profesor Dr. Suwandi Sidauruk MPD. Kami Terima kasih, Mas Jeffrey, Mas Jeff ya. Terima kasih. Yang terhormat Pak Rektor, kalau memang masih hadir di sini, Bu Dekan, beserta Wakil Dekan, Ketua Jurusan, PJKR, dan para dosen, tentu para peserta semuanya, dan tak lupa kepada Prof. Hari, Bu Dekan. Kalau Prof. Hari ini biasanya kami panggil Kang aja, Kang Hari. Saya sudah bersahabat dengan beliau ini sejak 2009 kalau nggak salah, sampai 2020 kemarin, Kang ya. Masih ada kegiatan kita di Kemendikbud. Nah, kami ini pasukan luntang-lantung di Kemendikbud sebenarnya. Yang paling banyak jam terbangnya ini Kang Hari. Perlu saya sampaikan memang beliau ini kalau di pendidikan itu ada namanya Badan Standar Nasional Pendidikan. Beliau ini adalah kepala ketua Badan Sertifikasi dan Akreditasi Keolahragaan. Jadi setara. Jadi beliau ini kepala badan. Oleh karena itu tentang olahraga, saya pikir apalagi khususnya di Indonesia tidak lagi diragukan wawasan beliau dan pengetahuan beliau. Makanya beliau sudah pernah ke sini, Bu Dekan, dan pernah ngobrol kami di Kopi Tambi, ngobrol sama Pak Rektor. Waktu itu belum dilantik dan sudah pernah ketemu. Karena dulu beliau ini mengevaluasi ada kegiatan kalau nggak salah PPG Pak ya, Prof. Hari. Ya. Jadi hampir semua dulu kegiatan di Kemendikbud yang terkait dengan Monep pasti beliau terlibat. Jadi memang cukup bagus jaringan ini kita gunakan. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Nikdar, mohon kesempatan pertemuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk kegiatan-kegiatan di PJKR yang kita lakukan. Termasuk mungkin kita bisa mendirikan lembaga tadi yang saya katakan tadi. Nanti mudah-mudahan beliau bisa memfasilitasi. Dan untuk Kalimantan karena belum ada, saya pikir itu peluang yang besar. Dan kepada semua peserta, walaupun namanya ini kuliah umum, sifatnya umum, apa saja yang terkait dengan keolahragaan, sepertinya sekarang kesempatan Anda untuk berdiskusi dengan beliau. Karena kayaknya memang langka, beliau ini hampir tidak ada waktu sesungguhnya. Kemarin juga saya ragu, dia ini bisa nggak ngasih waktu di ini. Walaupun musim pandemik, kulihat mobilitas dia ini nggak kurang-kurang juga. Karena selain di Kemenpora, dia juga di Kemendikbud. Di Kemendikbud kayaknya kalau ada kegiatan pasti saya ikut, tapi kayaknya dia ini dari Kemenpora kayaknya yang banyak sekarang ini.
Kemendikbud kena tiarap semua, terutama mereka sungkan undang kami karena nggak ada honornya, jadi mereka nggak enak undang katanya. Informasi dari Prof. Hari. Kalau kami yang diundang kan nggak bisa ngasih honor katanya gitu. Karena satu instansi tadi itu. Nah, jadi sekali lagi, ini kuliah umum, jadi jangan terlampau kalian teori yang kalian tanyakan, percuma saja. Apalagi di sini ada guru, saya lihat. Kalau ada guru di sini nanti tanyakan tentang PAK. Dia ini adalah suhunya PAK. Apa? Akreditasi guru, apa? Angka kredit guru. Ya, dia suhunya, dia pelatihnya semua yang penilai. Prof hari ini. Semua bertanya kepada dia. Ya, jadi apa yang terkait dengan itu silakan tanya beliau. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Saya pikir itu sekali lagi terima kasih Kang sudah mau berkenan hadir pada kesempatan ini di kesibukan Akang. Mudah-mudahan di lain waktu juga nanti teman-teman lain bisa kita saling diskusi juga di sini seperti Pak Charlie dan lain-lain teman yang lainnya. Terima kasih, selamat bekerja Kang. Men-men kalau udah nanti pandemik, lagi Palangkaraya pas musim durian nanti Pak ya Kang ya. Ya. Makasih Mas Jeff, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, telah kita saksikan bersama arahan dari Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan Universitas Palangkaraya, Bapak Profesor Dr. Suwandi Sidahurup. Terima kasih, Prof. Mohon izin, Prof. Sebelum acara kuliah umum kita mulai, mari kita dokumentasikan momen yang terbaik ini. Mohon kepada semua peserta untuk menghidupkan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Prof. Suwandi Sidahurup. Terima kasih atas arahannya. Peserta kuliah yang terhormat, kini sampailah kepada materi yang pada kesempatan baik ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD, Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum materi dimulai, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD, tempat tanggal lahir Bandung 17 Januari 1968, alamat saat ini Perumahan Gria Purwosari, Purworematani, Kalasan. Beliau juga sangat aktif di bidang organisasi sebagai Badan Standarisasi dan Akreditasi dan juga sebagai Asosiasi Profesor Keolahragaan Republik Indonesia. Baik, mohon izin menyampaikan Prof. Pada sesi materi ini 50 menit materi dan nanti akan dilanjutkan 10 menit diskusi tanya jawab Prof. Baik. Baiklah, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD, disilahkan. Terima kasih Mas Jeff. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat bebas corona. Sekarang sehat saja belum cukup, teman-teman selain sehat juga harus bebas corona, begitu ya. Jangan sampai kita sehat tetapi menjadi orang yang kemana-mana membawa virus, gitu. OTG sekarang banyak ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Bang Profesor Suwandi Sidahurup selaku Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan. Yang sangat saya hormati Ibu Dr. Natalina Asi, Dekan FKIP UPR. Kemudian juga Pak Dr. Ustadz Mikdar, ya. Karena setiap hari Jumat beliau memberikan tausiah kepada saya, gitu ya. Kita sudah intens selama berapa lama saling ber-WA dan sampai akhirnya terima kasih kepada UPR sudah mengundang saya untuk
bisa berbagi di kuliah umum ini. Izin saya share screen langsung, Mas Jeff. Oke, Prof. Silakan, Prof. Baik. Sesuai dengan permohonan atau permintaan dari panitia, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran Penjasor pada masa COVID-19 dan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi, maka 2 tahun ini merupakan tahun yang sangat berat, terutama bagi pendidikan, karena harus bekerja, belajar dari rumah gitu ya. Jadi sejak pandemi 19 di awal Maret 2020 yang saat itu kita yakin bahwa kita di negara dengan musim panas ini nggak akan terpapar gitu. Nyatanya kita termasuk salah satu negara yang paling banyak terpapar. Jadi mulai Maret itu berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya. Yang pertama tentu meminta masyarakat untuk tetap di rumah atau kita stay at home. Kemudian juga menjaga jarak baik secara fisik maupun secara sosial, ada physical distancing, ada social distancing. Kemudian juga ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Sampai saat ini pun itu masih dilakukan, meskipun secara regional maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan juga bukan hanya sekedar imbauan, tetapi ada peraturan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan ada sanksi hukum ketika kita melakukan kerumunan, mengadakan kerumunan, begitu ya. Dan hampir semua aktivitas baik bekerja, sekolah, kuliah, maupun berusaha dilakukan dari rumah secara online, dalam jaringan. Itulah sebabnya kemudian pemerintah menyelenggarakan apa yang disebut dengan, bukan hanya Indonesia ini, tapi secara internasional menyelenggarakan new normal, ya, atau normal baru. Atau kalau kita di dalam bahasa kita barangkali adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini untuk memastikan tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Karena sekarang ini klaster-klaster yang muncul begitu banyak, dan yang terakhir justru klaster keluarga yang menjadi menjadi fokus perhatian kita. Setelah klaster kantor, kalau klaster kantor bisa begitu ada yang tertular kemudian lockdown, yang tercemar diisolasi di rumah. Tapi kalau klaster keluarga ini sulit. Karena apa? Kita ini kan tidak seperti orang barat sana. Kalau kita ini tidak bersilaturahim, kemudian tidak bertatap muka, itu rasanya sulit sekali. Makanya melarang orang untuk tidak mudik itu sulit sekali, gitu ya. Nah, protokol sekarang ini di sekolah umum, di perguruan tinggi sama. Jadi pertama gunakan masker, yang kedua adalah cek suhu tubuh. Ini tentu kita sudah tahu semua. Kemudian cuci tangan, siapkan fasilitas cuci tangan, gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya ada juga cek rutin kesehatan, jangan lupa, ya. Bila perlu mungkin seminggu sekali kita swab antigen lah, paling tidak, supaya kita tahu keadaan kita seperti apa. Saya sendiri setelah diberlakukan antigen ini, jadi kalau ke Jakarta itu pulang pergi harus tes, karena lebih dari 3 hari kan tesnya harus, masa berlakunya hanya 2 hari. Ya, kegiatan dimanapun sekarang harus swab antigen. Kemudian juga konsumsi vitamin dan penambahan daya tahan tubuh, kemudian segera menghubungi layanan kesehatan jika ada pelajar atau mahasiswa atau yang bergejala COVID. Di FIK sendiri, di UNY, kami kehilangan Dr. Nunung, ya, salah
Dr. Nur Hadi namanya, salah seorang dosen yang belum lama, baru seminggu ini, 2 minggu ini meninggal dunia karena COVID. Kemudian sekarang ada satu dokter lagi sedang dirawat di ICU, Dr. Cali Sugiyardo juga, ini seorang dokter juga, beliau juga kena COVID, karena meskipun beliau bertugas menjadi dosen, tetapi di kehidupan sehari-hari beliau adalah tenaga kesehatan, sehingga karena kontak dengan pasien beliau tertular. Ada juga dosen yang kontak dengan mahasiswa juga tertular begitu. Jadi memang betul-betul kita harus mentaati ini. Kemudian yang berikutnya selalu menjaga jarak ya, kemudian memanfaatkan pembelajaran daring, dan ini kuliah umum ini sangat luar biasa, sudah memenuhi protokol kesehatan. Kemudian kalau kita ke Penjas, ya, jadi kalau dikaitkan antara pandemi dengan Penjas, maka prinsip dasar dalam Penjas harus kita ketahui. Yang pertama, Penjas ini sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan keterampilan motorik dan peningkatan refleks koordinasi mata tangan kaki. Itu sebetulnya fungsi pendidikan jasmani, ya. Bukan untuk menjadi atlet, tapi bagaimana perkembangan keterampilan motorik, peningkatan refleks dan koordinasi mata tangan kaki ini menjadi optimal. Dan yang kedua, membiasakan gerak tubuh yang baik, ya, membantu pengembangan postur tubuh yang sehat. Dan yang ketiga adalah Penjas mengajarkan pada siswa pentingnya kesehatan fisik, sikap, dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau 3 ini sudah terkuasai atau bisa dipahami oleh siswa, maka dia akan menjadi physically educated person atau seseorang yang terdidik secara jasmani. Ini penting ketika kita menghadapi pandemi, menghadapi kehidupan sehari-hari ya, utamanya juga ketika kita menghadapi bahaya. Nah, sekedar mengingat kembali teman-teman bahwa sebetulnya pendidikan jasmani itu ada 3 hakikat yang perlu betul-betul dipahami. Nah, sehingga bagaimanapun sulitnya pendidikan jasmani itu bisa juga dilakukan secara daring begitu. Tetapi kita harus ingat bahwa hakikat konten dari Penjas itu adalah literasi fisik, ya, bukan menguasai cabang olahraga. Kalau kemudian seseorang siswa atau mahasiswa kemudian bisa menguasai cabang olahraga, maka sebetulnya itu adalah nurturen efek, dampak pengiring, bukan dampak kurikulernya. Ya. Jadi hakikat kontennya adalah literasi fisik. Kemudian yang kedua, pendidikan jasmani juga mengandung prinsip praktik, yaitu praktiknya apa? Aktivitas jasmani. Nah, karena prinsip praktik ini aktivitas jasmani tidak hanya dilakukan pada saat tatap muka di dalam pembelajaran, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan online atau menggunakan tatap maya begitu. Ya. Dan tentu yang ketiga adalah pendidikan jasmani sebagai media. Ya. Medianya menggunakan apa? Senam, permainan, kemudian renang, ya. Itu adalah media. Jadi bukan objeknya, tetapi media. Dan kita juga harus memahami bahwa tujuannya adalah physically educated person, manusia yang terdidik secara jasmani, secara jasmaniah. Itulah tujuan dari pendidikan jasmani. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, lalu sekarang bagaimana pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 dan masa new normal? Ya, karena kita tahu sekarang ini sudah mulai menurun kecenderungan untuk kasus-kasus terpapar, sehingga bisa dipastikan mungkin tidak lama lagi kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka gitu ya, terutama di perguruan tinggi. Saya mendengar kalau nanti tenaga pendidik dan kependidikan sudah semua divaksin, kemudian mahasiswa juga sudah divaksin, maka akan sangat dimungkinkan untuk perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka. Nah, teman-teman yang saya hormati, kalau kita menyamakan pandemi COVID ini sebagai kondisi darurat, maka ya, dalam kondisi darurat,
kemasan muatan pembelajaran Penja seharusnya akan syarat dengan penguatan literasi fisik dan karakter, bukan pada penguasaan keterampilan. Ya, jadi penguatan sekali lagi pada literasi fisik dan karakter. Jadi lupakan kurikulum yang di situ SKKD-nya kemudian begitu ketat begitu ya, harus dilaksanakan dalam sekian jam. Sekarang itu tidak mungkin lagi dilaksanakan. Karena itu kemasan muatan pembelajaran itu diarahkan kepada penguatan literasi fisik dan karakter. Itu mudah, bisa dilaksanakan, gitu ya. Kemudian dalam kondisi darurat, konten diajarkan selain untuk mengembangkan pengetahuan siswa sebagai role learning, juga digunakan sebagai media dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan literasi Penjas dan karakter. Itu kontennya. Konten diajarkan tetapi bukan untuk role learning saja, tetapi juga untuk literasi Penjas dan karakter begitu. Nah, dalam pembelajaran Penjas, ya, peluangnya itu pada era new normal nanti atau pada era adaptasi kebiasaan baru itu bisa daring, bisa luring, ya. Ini pada masa COVID, kemudian juga bisa tatap muka atau yang akan datang bisa blended learning ya atau campuran begitu. Ini pada era new normal. Jadi daring dimungkinkan, luring juga dimungkinkan. Ya. Tatap muka juga dimungkinkan. Dan kira-kira guru yang akan datang mungkin atau siswa atau dosen bisa menggunakan blended learning. Nanti akan kita bahas. Baik. Nah, tantangannya ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tentu yang pertama harus kita cermati adalah bagaimana ketimpangan teknologi. Ya. Ketimpangan teknologi antara orang-orang yang atau guru-guru kita baik di perkotaan maupun pedesaan apalagi daerah tertinggal atau daerah terpencil. Ketimpangan teknologi akan sangat akan terjadi. Ketika itu kita harus memilih teknologi apa yang bisa digunakan supaya ketimpangan teknologi ini tidak terjadi. Ya, sekarang ini banyak sekali yang namanya teknologi untuk pembelajaran daring ya, tetapi tidak semua guru bahkan dosen di tempat kami pun masih banyak kesulitan karena memang hal yang kedua yaitu keterbatasan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran atau teknologi atau aplikasi pembelajaran. Nah, keterbatasan kompetensi inilah yang kemudian membuat guru atau dosen kesulitan dalam pembelajaran. Ya, biasanya yang paling silahkan begitu. Tetapi tidak bisa interaktif seperti kita menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi yang lain. Ya, ada yang Google Classroom, ada yang Edomodo, ada yang kemudian juga menggunakan Google Meet, banyak sekali sekarang ini. Ada Webex, ada banyak sekali. Tetapi keterbatasan kompetensi yang menyebabkan itu. Nah, ini tantangan dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga adalah korelasi atau relasi atau hubungan antara guru atau dosen dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga pada era pembelajaran online itu, guru dengan dosen harus memahami bagaimana keadaan orang tua di rumah, gitu. Ya, di Jogja tidak kalah rumit juga, gitu ya. Karena ada yang orang tua harus setiap hari bolak-balik ke sekolah untuk menyampaikan tugas siswa. Karena tugas itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa menggunakan email maupun WA. Jadi ada tugas yang harus ditulis siswa yang kemudian harus diantarkan oleh guru, oleh orang tua. Orang tua kemudian nanti mengambil lagi dari sekolah untuk tugas berikutnya. Ini sangat merepotkan. Karena itu relasi guru dosen dengan orang tua ini menjadi sangat penting. Ini tantangan pembelajaran daring. Nah, kemudian yang berikutnya,
kalau kita akan menyelenggarakan pembelajaran luring, kalau tadi daring, ini luring, maka kelas luring ini harus betul-betul direncanakan. Jadi di dalam pendidikan sekolah terutama itu harus ada yang namanya koordinator luring. Ya, tidak mungkin kita tidak menggunakan koordinator karena apa? Tanggung jawab luring itu sangat besar. Ya, ada kesan luring boleh dilaksanakan asal ada izin orang tua. Nah itu yang salah. Kenapa? Sama dengan kita seolah-olah itu melimpahkan tanggung jawab luring ini kepada orang tua. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan siswa, kan orang tuanya mengizinkan. Nah, bukan itu. Jadi untuk kelas luring ini, kelas harus betul-betul dipastikan bahwa telah memenuhi semua persyaratan untuk belajar tatap muka. Ya, dari jadwal, kemudian kegiatan belajar, dan penilaian hasil belajar itu sudah harus jelas untuk luring. Ya. Jadwal ini dari sekolah atau siswa, orang tua berdasarkan mata pelajaran yang ada itu harus jelas. Kemudian kegiatan belajar itu harus dilaporkan. Kelas 1 dan kelas 2 itu harus ada laporan untuk orang tua. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 10 itu siswa harus tanda tangan orang tua. Gitu. Ya, kemudian belum penilaian hasil belajarnya, tentu tidak bisa seperti penilaian hasil belajar seperti ketika belum ada pandemi. Bisa dilaksanakan dengan portofolio, tes keterampilan, dan juga remedi. Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelas luring ini kalau nanti terjadi begitu. Karena saya dengar di Kalimantan Selatan ini sudah mulai dilaksanakan kelas luring. Begitu. Nah ini yang kemudian nanti harus menjadi pertimbangan untuk para guru dan terutama adalah orang tua. Kapan kira-kira akan memberikan izin kepada anaknya untuk belajar tatap muka, tetapi bukan sebagai pengalihan tanggung jawab gitu ya. Nah kuncinya apa? Kuncinya jadilah kreatif. Nah, kreativitas ini merupakan kunci sukses dari seorang guru atau dosen untuk dapat memotivasi siswanya untuk tetap semangat dalam belajar secara online dan tidak menjadi beban psikis. Nah, sekarang ini kan kebalikannya. Anak-anak ini jadi merupakan beban psikis. Karena apa? Karena tugasnya sama dengan tugas ketika dulu di luring, bahkan lebih berat. Jadi anak-anak tiap hari diberi tugas terus begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berkreasi. Merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, atau aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Ya, tidak hanya ceramah terus, bisa jadi sekali-sekali disetelkan video atau disetelkan pertandingan-pertandingan yang menarik yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk tugas kokurikuler misalnya. Ya. Yang berikutnya, kuncinya adalah memotivasi peserta didik untuk berinteraksi dalam pembelajaran meskipun dari rumah masing-masing. Nah, sulit ini memotivasi peserta didik untuk berinteraksi dan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran penjas. Ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memantau. Ya, yang bisa adalah memberikan motivasi dengan memberikan contoh misalnya, atau memberikan video-video di dalam pembelajaran yang membuat anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang ini sudah banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran daring ya, seperti ada WhatsApp Group, ada Google Classroom, ada Edmodo, Quizy, Zoom Cloud, Jitsi, Kisco Webex, banyak sekali yang bisa digunakan oleh guru maupun dosen. Tapi saya kira kalau teman-teman mahasiswa ini sudah semua bisa dipelajari karena masih muda, cepat, dan ya kemudian juga kemampuan IT-nya baik. Hanya untuk dosen dan guru-guru senior yang sulit gitu ya. Kadang-kadang email saja tidak pernah melihat ya, apalagi dengan aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran begitu. Nah, salah satu contoh dalam pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran masa pandemi ini adalah blended learning. Ya. Ini adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan
berbagai cara model pengajaran, gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, ya, antara guru, dosen dengan peserta didik. Nah, ini yang sekarang ini sedang in begitu ya, sedang baru dipelajari, tetapi juga ternyata kebetulan ada pandemi ya, sehingga blended learning ini bisa digunakan. Blended learning ini juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran ya langsung atau face to face dan pengajaran online ya. Tetapi lebih kepada itu ini sebagai elemen dari interaksi sosial. Jadi blended learning ini perlu dipelajari kemudian layak untuk kira-kira dicoba lah masa pandemi ini ya. Nah, kemudian bagaimana Penjas dengan blended learning sekarang? Blended learning ini merupakan metode pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, ya, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunitas terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan-pelatihan. Ya, sekarang ini kan ada pelatihan online, ada pelatihan yang in begitu. Ya, ini banyak yang menggunakan blended learning, ya, ada tatap mukanya, kemudian penugasan, kemudian nanti pelaporannya dengan menggunakan online. Bila perlu nanti dikumpulkan lagi untuk bertatap muka. Ini yang kemudian keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face dan pengajaran online, ya. Jadi yang pertama adanya interaksi antara pengajar dengan mahasiswa dalam blended learning. Dan yang kedua, dalam blended learning juga ada pengajaran secara online maupun tatap muka langsung. Ya. Juga blended learning ini bisa kombinasi berbagai media pembelajaran dan kombinasi berbagai metode pembelajaran. Nah, inilah yang dilakukan blended learning yang sebetulnya di dalam Penjas itu sudah dilaksanakan. Ya. Seperti modifikasi media pembelajaran, kemudian macam-macam media pembelajaran, ini adalah sudah digunakan oleh guru-guru, ya. Kemudian juga ada yang kita menggunakan pembelajaran part whole method, ya, atau whole and part method bisa jadi. Jadi bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan dari bagian ke bagian, kemudian keseluruhan, atau dari keseluruhan dulu, kemudian ke bagian-bagian begitu. Ya. Yang berikutnya, manfaat untuk pembelajaran Penjas, pertama adalah blended learning ini memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas ke e-learning. Ya. Kemudian blended learning ini melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar secara online. Ya. Kemudian metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk untuk kelas yang dengan instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau peninjauan informasi dari luar ruang kelas atau secara online. Atau kadang-kadang guru bisa mengajar beberapa kelas secara online, begitu. Ya, terutama seperti saya dengan Bang Sidauruk, kalau kita di Jakarta kita tetap mengajar begitu ya, meskipun secara online. Apalagi sekarang di era pandemi kita sangat dimudahkan, ya. Bukan dimudahkan untuk pergi dari kampus kemudian ngajar di luar, tapi dimudahkan dengan metodenya, dengan cara online ini. Nah, bentuk pembelajarannya dalam Penjas bisa tatap muka, bisa penugasan atau berbasis proyek, atau berbasis masalah, kemudian bisa yang disebut dengan praktek terbatas. Ini dengan terluas area untuk pelaksanaan prakteknya. Ya. Kemudian bentuk pembelajaran yang lainnya bisa juga praktek
terbimbing. Ya. Dan ini sulit, ya. Yang berikutnya tentu adalah unjuk kerja. Bagaimana siswa ini kemudian menampilkan unjuk kerja dalam bentuk video maupun bentuk berbasis proyek untuk pelaksanaan penilaian. Jadi teman-teman, untuk penilaian pembelajaran Penjas, sudah selesai hari ini. Jadi untuk penilaian dalam pembelajaran Penjas ini sebagai sebuah aktivitas pembelajaran formal, penilaian tetap harus dilakukan, namun penilaian belajar di rumah ini dilakukan bukan untuk menentukan standar pencapaian kurikulum, ya, tetapi lebih kepada dengan tujuan untuk membantu siswa agar menemukan cara belajar yang lebih baik bagi dirinya pada setiap subjek yang dipelajari. Sekali lagi, kalau penilaian Penjas ini hanya dilakukan untuk kepentingan tujuan kurikulum, maka tidak tepat untuk masa pandemi ini. Jadi penilaian belajar di rumah ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu siswa agar menemukan cara belajar yang lebih baik. Ya, kalau dalam bentuk penugasan-penugasan dalam gerakan-gerakan, nah tentu harus mengumpulkan video, ya, atau siswa ini di video di rumah dengan menggunakan HP, kemudian dikirimkan ke gurunya. Apakah sudah benar? Nah, penilaian semacam ini disebut dengan penilaian formatif, yakni skor atau nilai. Ini skor atau nilai ini bagaimana? Jadi penilaian itu bukan standar pencapaian ataupun tujuan proses pembelajaran, ya. Jika kita menggunakan sebagai tujuan proses pembelajaran, nilai sesungguhnya merupakan ukuran dari status pembelajaran akan hilang, ya, dan ini justru mendistorsi proses pembelajaran yang diharapkan. Karena sekali lagi dalam pembelajaran Penjas masa pandemi, yang tujuannya adalah untuk literasi jasmani dan untuk memotivasi, gitu ya. Nah, untuk tujuan ini berbagai metode penilaian bisa digunakan sebetulnya. Baik berupa penilaian proyek, penilaian portofolio, kemudian juga yang namanya extended essay. Ini saya sering melakukan kepada mahasiswa, ya, atau kepada siswa. Misalnya mahasiswa dipersilakan untuk menonton pertandingan sepak bola, begitu ya. Kemudian melakukan analisis terhadap pertandingan itu, ya. Kemudian dikaitkan dengan pendidikan jasmani di sekolah. Atau kadang saya memberikan semacam artikel-artikel, kemudian silahkan direview, ya, oleh mahasiswa, dan ini bebas, jangan di harus begini, harus begitu, gitu ya. Mereka sudah membuat saja, sudah kreatif begitu, apalagi kalau harus dipenuhi. Nah, karena itu penilaian pembelajaran Penjas ini harus betul-betul direncanakan dengan baik. Yang berikutnya, nah ini adalah teman-teman, kalau teman-teman melihat, ini adalah pola pembukaan sekolah. Ini kebijakan pembukaan sekolah untuk tatap muka. Jadi untuk katakanlah jenisnya, ya, sekolah menengah, kalau fase transisi itu 18 siswa saja yang boleh masuk kelas. Bisa dibayangkan kita harus membagi siswa itu menjadi beberapa kelas. Kalau misalnya ada 40 kelas, ya paling tidak dibagi 2 kelas, kelas pagi dan kelas sore, gitu. Nah, untuk ini masa transisi, untuk masa kenormalan baru atau new normal, ini juga 18 siswa. Kalau untuk sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6 itu 15 siswa, untuk masa transisi, untuk kenormalan baru nanti 15 siswa juga. Nah, sedangkan untuk kelas sekolah dasar, ini pada masa transisi belum diperkenankan, gitu. Sekarang ini belum bisa, ya, untuk masa transisi. Tapi nanti untuk masa kenormalan baru juga
sekolah dasar ini bisa 15 siswa. Nah, untuk PAUD, ini nggak boleh sama sekali. PAUD itu belum bisa sama sekali. Sampai sekarang. Nah, sedangkan ini komposisi harinya ya. Jadi 3 hari pertemuan tatap muka, ditambah 4 hari libur, ya, ditambah 7 hari nanti pembelajaran jarak jauh. Nah, siklusnya itu 2 pekanan, 2 mingguan. Jadi masuknya itu 2 mingguan, 2 minggu masuk, libur lagi nanti 1 minggu gitu ya, 1 minggu masuk, 1 minggu libur. Jadi siklusnya 2 mingguan. Nah, durasi maksimalnya untuk SMA itu hanya 4 jam efektif untuk transisi dan 7 jam efektif untuk ini sama dengan 6 jam pelajaran, 1 jamnya 30 menit. Ini kebijakan pembukaan baru. Ya, kalau teman-teman lihat di peraturan mengenai new normal itu ada. Dan untuk ketentuan pembinaan sekolah, misalnya ini syarat-syarat mengacu pada panduan pembukaan kembali satuan pendidikan. Ya, daerah harus status hijau atau biru. Kemudian yang penting adalah kesiapan sekolah. Daerahnya jalurnya hijau tetapi kesiapan sekolah belum bisa, ya tidak bisa. Nah, kemudian juga perlu kegiatan persiapan pembelajaran ini dari mulai aktivitasnya apa saja, kemudian keluarannya apa saja, misalnya identifikasi dan kesiapan guru melakukan pembelajaran itu harus dipastikan, ya. Kemudian persiapan strategi dan model pembelajaran serta jadwal akademik itu harus dipastikan. Pembagian kelompok belajar, kemudian persiapan pola komunikasi antara sekolah dengan orang tua seperti apa. Sosialisasi pembukaannya harus dilakukan, ya. Nah, keluarannya untuk identifikasi ada daftar penugasan guru. Jadi guru yang mengajar pada era pandemi ini harus pertama adalah guru yang ditugaskan pada mengajar pada saat itu. Guru yang tidak ditugaskan dia harus di rumah begitu. Ya. RPP-nya yang disesuaikan dengan 30 menit per jam. Ya, maksimal 4 jam. Kemudian daftar kelompok belajar dan jadwal belajar itu harus dibuat. Jadi itu adalah kebijakan-kebijakan kalau pembukaan sekolah untuk tatap muka. Nah, kemudian yang berikutnya, sebentar ini agak. Nah, ini yang berikutnya. Ini adalah PBM tatap muka awal, tahap 1, awal new normal. Jadi, teman-teman yang saya hormati, para mahasiswa, jangan lupa bahwa di dalam era pandemi itu, yang penting adalah active for life. Jadi, bagaimana kita aktif dalam arti mempunyai aktivitas jasmani, ya, bisa meningkatkan motivasi, kemudian kita kompeten dan confident. Jadi termotivasi, kemudian kompeten dan confident. Nah, di dalam pembelajaran, itu 60%-nya itu adalah motivasi. Ya. Bisa dibayangkan di sini, keterlibatan guru ini hanya 10%. Ya. Pengalaman bekerja sama itu hanya 10%. Kemudian untuk dukungan dari lingkungan hanya 10% dan inovasinya hanya 10%. Bisa dibayangkan materinya itu hanya 60% motivasi gitu. Ya. Nah, untuk tahap berikutnya PBM tatap muka tahap 1 awal new normal, ya. Yang paling penting disiapkan adalah pertama fasilitas kesehatan. Jangan lupa tempat cuci tangan, kemudian kamar mandi dan toilet itu harus betul-betul didisinfektan atau betul-betul steril, ya. Kemudian jangan lupa harus ada tenaga kesehatan di sekolah, ya. Ini harus per berapa satuan pendidikan harus ada, kemudian juga protokol kesehatan harus dijaga. Nah, selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ada juga yang disebut dengan konselor. Konselor ini adalah semacam konsultan yang bisa membantu sekolah dalam
kesulitan belajar secara umum dan penelusuran minat. Ini konselor. Jadi sebetulnya kalau di sekolah-sekolah SMP, SMA ada yang namanya guru BK. Guru BK itu sangat berperan di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jadwal. Jadwal istirahat, jadwal jeda, dan blok pagi atau blok sore. Yang unik, jadwal istirahat ini tidak bersamaan seperti biasanya. Tetapi jadwal ini adalah jadwal untuk istirahat ini adalah bergantian. Setiap sekolah, setiap kelas jam berapa istirahatnya supaya tidak bersama-sama, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kalau tadi tahap pertama, ini adalah PPM tatap muka tahap kedua. Nah, kalau tadi tahap pertama kita memastikan bagaimana protokol kesehatan itu dilaksanakan, maka pada tahap kedua ini adalah bagaimana protokol kesehatan dan karakter ini menjadi rutinitas di kelas. Misalnya, bagaimana memasuki dan meninggalkan ruang atau lapangan olahraga, memulai dan berhenti aktivitas, mengambil dan mengumpulkan alat olahraga, kemudian aktivitas rutin lainnya. Ya. Kemudian menghargai orang lain, jadi respect for others, kemudian bermain jujur, bermain dengan tidak membahayakan, lakukan yang terbaik, ikuti petunjuk guru. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana seorang siswa itu menjaga jarak antara dirinya dengan teman yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau sepak bola begitu kan? Maka guru yang harus merencanakan pembelajaran begitu. Ini pada tatap muka tahap 2. Jadi waktu datang itu dia harus cuci tangan, persiapan belajar, jadi menggunakan alat-alat pribadi, jadi untuk minum misalnya, itu harus membawa minum masing-masing. Ya. Kemudian ini terutama untuk alat olahraga itu harus menggunakan pribadi dan menyimpan itu harus dilakukan dengan benar, tidak rombongan begitu ya. Kemudian ketika pergi ke lapangan, lakukan physical distancing. Selama di lapangan harus menggunakan masker. Ya. Kemudian waktu pulang harus cuci tangan dan baru persiapan pulang. Disarankan setiap pulang tidak bergerombol gitu ya, karena anak-anak kita sulit juga di sekolah ini kalau pulang ya mereka biasa bergerombol atau kadang-kadang mereka tidak langsung pulang tapi nongkrong dulu begitu. Nah, ini yang harus diwaspadai untuk pembelajaran tatap muka tahap kedua ya, selama sudah masa tatap muka ini. Kalau yang tadi tahap pertama harus betul-betul bagaimana penyiapan protokol kesehatannya. Nah, ini adalah pada tatap muka. Teman-teman bisa dilihat, jadi pada tatap muka ini yang penting kalau teman-teman menggunakan model pembelajaran, maka elemen penting dalam PBM itu yang penting adalah sintaks. Ya, sintaks itu urutannya, pembelajaran itu harus jelas supaya guru ketika melaksanakan pembelajaran mengikuti sintaks itu tidak seperti biasanya sembarangan begitu. Jadi kalau guru kelas itu biasanya guru olahraga atau guru penjas itu yang penting bergerak, dia lupa sintaks. Dia lupa bahwa pembelajaran itu ada sintaksnya begitu. Yang kadang-kadang ke lapangan, kemudian langsung pemanasan, kemudian tidak ada sintaks yang dipatuhi. Kemudian sosial system. Ya. Bagaimana masa pandemi ini harus diberlakukan, terutama sosial system yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian ada support system. Sistem dukungan, seperti misalnya alat-alat olahraga itu yang nggak bisa dipakai secara bersama sekarang. Misalnya habis digunakan satu orang, kemudian digunakan orang yang lain, nggak bisa. Nah, ini harus ada. Tapi untuk hal-hal yang misalnya kalau bola bisa, karena bola ditendang kan, bola tidak ditiup gitu. Tapi ada yang lain yang dilakukan, misalnya harus dipegang kemudian beranting. Nah, ini yang menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian ada teacher reaction atau reaksi guru ketika pembelajaran ya. Jadi memang ini harus betul diperhatikan oleh guru ya. Yang kemudian yang kedua adalah instructional dan nurture effects. Jadi yang penting sekali lagi di dalam era pandemi ini adalah nurture effect-nya atau dampak pengiringnya ya, bukan dampak kurikuler.
Dampak kurikuler kita tidak bisa berharap, tapi dampak pengiring yang penting. Nah, untuk PBM tatap muka, ya, yang pertama adalah self space. Jaga jarak, minimal 2 meter jaraknya. Ya. Kemudian berdiri di tengah. Artinya berdiri di tengah itu tidak ada orang yang berhimpit-himpitan begitu ya. Tidak boleh meminjam alat. Fokus pada keterampilan berpikir kinestetik atau fisik sikap, kemudian hindari tugas kelompok. Nah, biasanya kita harus tugas kelompok, ini dihindari tugas kelompok, ya, kecuali tugas kelompok secara online. Nah, kemudian tugasnya itu apa? Membahas kelemahan dan jawaban tugas gerak sebagai remedi. Jadi setelah diberikan tugas, gitu ya, kemudian kita bahas kelemahan dari jawaban tugas gerak sebagai remedi. Ya, jadi memang betul-betul tidak bisa anak-anak ini melakukan PBM seperti yang normal. Nah, elemen yang penting dalam PBM, yang pertama adalah instructionally appropriate practice. Jadi teori belajar, model, dan tujuan itu disesuaikan. Ya, selain pembelajarannya, instruksinya yang harus disesuaikan, perkembangan pun harus disesuaikan. Developmentally appropriate practice. Baik siswa, lingkungan, maupun guru bisa menyesuaikan. Yang berikutnya adalah reflective teaching. Nah, ini reflective teaching ini paling tidak kesuksesannya ya kira-kira 80% gitu ya. Tidak bisa 100% begitu. Nah, tentu 85%-nya adalah pelaksanaan. Nah, ini sebagai kalau di tempat lain teman-teman bisa melihat misalnya dari YouTube dan lain sebagainya bagaimana pembelajaran sekarang ini dilaksanakan ya. Dan sebagai bagian akhir dari akhir perkuliahan ini adalah rekomendasi untuk teman-teman yang ada di PJKR FKIP UPR. Yang pertama adalah pembelajaran pendidikan jasmani masa pandemi itu dapat terus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, ya, strategi, metode, gaya, dan teknik pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa pandemik. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran PJS ini diarahkan kepada literasi fisik menuju kompetensi keterampilan hidup dalam keseharian. Artinya bukan keterampilan cabang olahraga, ya. Kita dulu lebih menyebutnya sebagai life skill gitu, ya. Dan yang ketiga tentu selalu mentaati dan menerapkan protokol kesehatan, ya, dimanapun teman-teman belajar ataupun berolahraga. Kalau misalnya berolahraga ya lebih baik mencari tempat yang sepi gitu ya, karena kalau di Palangkaraya sangat memungkinkan, ya, masih banyak space yang memang longgar. Kalau saya di Jogja, kalau misalnya mau sepedahan tuh harus naik ke arah Kaliurang, cari tempat yang sepi. Kalau sepedahan di kota, di Malioboro, ya Mas Jeff, sama dengan bohong gitu. Bukannya kita sehat, malah kita bisa dapat virus di sana, karena memang sulit untuk dikendalikan kalau kita sudah sepedahan bareng gitu, apalagi yang naik sepeda biasanya tidak menggunakan masker. Jadi orang yang naik sepeda itu biasanya nggak pakai masker, karena itu harus mencari tempat yang kosong. Ya, yang sesuai sekarang ini ya misalnya jalan kaki, jogging, atau sepeda gitu ya. Kalau kita renang kita masih agak sulit gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang saya hormati, mohon maaf kalau ada kekurangan, maka kita bisa diskusikan gitu. Saya kembalikan ke Mas Jeff. Terima kasih Mas Jeff. Terima kasih Prof. Hari. Materi yang sangat luar biasa, yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Mari kita beri aplaus bersama. Sekali lagi terima kasih Prof. Baiklah, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kita akan buka 3 penanya. Silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan teman-teman, apa saja untuk masalah olahraga atau pendidikan jasmani, silakan.
Mari kepada para peserta, silahkan untuk memberikan pertanyaan, diskusi. Baik, saya Bang. Oke, silahkan. Ya, terima kasih ya. Perkenalkan, saya Deddy Suryadi, mahasiswa PJKR Angkatan 2017. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi beliau menjelaskan tentang olahraga secara online di masa COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui benar atau tidak dalam mempraktikkan olahraga tersebut melalui secara online? Sedangkan kita ketahui kendala yang paling sering adalah jaringan. Apakah kita memberikan contoh melalui video terlebih dahulu, melalui GC atau WA group, atau sebagainya. Melihat hasilnya nanti, apakah kita melakukan kelas Zoom, melihat hasilnya melalui kelas Zoom lagi, Pak. Ya, Silakan Prof. Hari, mungkin langsung bisa dijawab. ya. Baik, terima kasih Mas. Siapa ya? Baik, Deddy, Pak. Mas Dedi ya. Baik Mas Dedi. Jadi memang dalam pembelajaran online kita sulit melihat secara langsung ketika anak-anak itu berolahraga di luar. Nggak mungkin sama sekali mungkin. Nah, yang baik seperti tadi Mas Dedi sampaikan bahwa kalau bisa kita membuat video dulu untuk kita, atau untuk kita dulu guru membuat video, kemudian video saja yang kecil, yang durasinya tidak terlalu lama, potongan-potongan video itulah yang kemudian dikirimkan melalui WA, atau dikirimkan melalui ketika belajar online, disetelkan. Setelah itu, anak-anak disuruh merekam dan mengikuti, atau kemudian mempraktekannya di rumah. Nah, untuk menilai kebenaran gerakannya nanti, anak-anak yang sudah melaksanakan gerakan itu difoto di rumah atau divideokan oleh orang tuanya atau divideokan oleh kakaknya begitu ya. Setelah itu videonya dikirim kembali di dalam Zoom, tetapi untuk minggu berikutnya. Gitu. Nggak mungkin juga kalau setiap anak kemudian saat itu juga mengirim, kita nggak akan mungkin. Jadi untuk minggu berikutnya. Atau sebagai tugas kemudian dikomentari. Tetapi sekali lagi, untuk masa pandemi ini jangan dilihat dari apakah kebenaran geraknya itu sudah betul atau belum. Tetapi lebih kepada bagaimana literasi fisik. Dia melaksanakan misalnya tugas itu 3 kali dalam seminggu atau pagi sore gitu. Itu saja sudah bagus sekali. Jadi kita memberikan penilaian, memberikan semacam pujian kepada anak-anak supaya mereka bisa tetap semangat berolahraga meskipun dalam pandemi. Itu saja yang penting. Tentu tadi penilaiannya tentu tidak bisa seperti penilaian apakah ini sesuai dengan KD berapa ya atau KI berapa, tetapi lebih kepada bagaimana kita memotivasi anak untuk terus bergerak meskipun dalam masa pandemi. Dan ini yang kemudian membuat anak-anak yang belajar secara daring di Penjas itu tidak pernah stres gitu ya. Karena gurunya misalnya sangat mendukung siswa untuk belajar di rumah, tetapi juga tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Berbeda dengan guru-guru yang lain. Saya terus terang saja, guru matematika misalnya ya, keponakan saya itu sampai stres. Karena apa? Dia pagi mengerjakan, siang dikumpulkan, nanti malam sudah harus mengerjakan tugas untuk besok pagi lagi. Setiap hari begitu. Jadi tidak ada menarik-menariknya belajar. Tapi kalau Penjas beda. Ya, Penjas itu beda sekali. Bisa jadi mungkin satu saat kita melaksanakan pembelajaran tapi di luar. Ya, kelas Zoom begini tapi di luar. Supaya kita bisa melihat udara di luar tapi dengan menggunakan online. Begitu Mas Dedi kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Sama-sama Mas Dedi. Cukup jelas ya jawaban dari Prof. tadi. Oke, dipersilakan bagi penanya kedua.
untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri kita, Prof. Hari Amir Umur. Silakan. Silakan. Masih mute. Halo, saya pertanyaan kedua. Iya, silakan Bu. Rati Karweni, teacher. Mohon maaf, Ibu Rati, itu speakernya masih di mute. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Ya, salam kami dari SMA 1 Tamiang Layang, Barito Timur. Sedikit bertanya, terima kasih atas kesempatan ini. Di dalam masa pandemi ini kita dituntut sebagai guru atau sebagai pengajar harus menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan rekreatif dalam mengeluarkan ide-ide mengajar selama daring. Seumpamanya, selama kita mengajar daring ini, ada kendala siswa kita yang tidak bersemangat. Cara kita mengatasi situasi itu seperti apa? Ide kreatif yang harus kita keluarkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Rati. Ya, dari SMA ya. Baik Bu. Pertama tentu kita harus melihat karakteristik siswa kita ya ketika kita pembelajaran apalagi daring. Jadi siswa SMA itu adalah siswa yang sudah menginjak masa remaja. Sehingga ketika anak-anak ini di masa remaja, mereka lebih cepat bosan kalau kita hanya melakukan, katakanlah dengan menggunakan metode ceramah. Ya meskipun kita di online kita tidak mungkin untuk bertemu. Tetapi mungkin dari blended learning, ya Ibu bisa memilih ya seperti yang saya lakukan. Saya memasukkan misalnya tadi malam ada pertandingan sepak bola, kemudian saya masukkan, saya rekam sedikit saja tidak banyak, kemudian saya masukkan ke dalam pembelajaran. Lalu karena sekarang ini kan anak-anak banyak sekali yang menyukai klub-klub gitu ya. Saya bisa katakan bahwa dari klub katakanlah AC Milan, siapa kira-kira yang paling baik begitu. Mereka langsung respon, Bu. Itu kalau anak-anak yang suka bola. Kemudian anak-anak juga ada yang suka misalnya softball, pelajaran yang pembelajaran atau materi yang hampir pasti tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah, hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang menggunakan cabang softball ini. Ambil potongan videonya kemudian ditayangkan. Mulai bertanya, ini olahraga apa? Anak-anak akan menjawab. Kemudian olahraga ini asalnya dari mana? Terus begitu Bu, sehingga setiap kali belajar kita memberikan hal yang baru kepada mereka. Bahkan sekarang ini ada olahraga-olahraga yang mungkin yang dalam penyebutan saja misalnya asing, misalnya olahraga kriket. Dari mana olahraga kriket? Kita bisa ambilkan potongan videonya. Ya misalnya ada lagi ada namanya olahraga kabadi namanya. Olahraga apa itu kabadi? Kita ini yang disebut olahraga kabadi. Jadi setiap hari kita mengganti-ganti materi, meskipun itu tidak sesuai dengan materi yang ada di kurikulum. Karena apa? Yang penting mereka secara literasi jasmaniah mereka menguasai, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan upaya-upaya yang lain. Kalau misalnya ada salah satu cara, kalau misalnya anak ini tidak pernah masuk, kalau masuk dia tidak pernah menampakkan wajahnya di kamera, sekali-kali kunjungi dia, Bu. Kunjungi ke rumahnya. Tapi ya Ibu harus tetap pakai protokol kesehatan, kunjungi ke rumahnya. Kira-kira anak ini ada apa begitu, padahal biasanya rajin begitu ya. Nah, saya kira itu dari saya, Bu Rati. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian penanya ketiga, disilahkan. Dipersilakan Ya, kepada silakan, Pak Yuda Frianto. Mas Yudo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudo. Perkenalkan, nama saya Yudo Arfianto, Prof. Hari. Salam kenal, Prof. Hari. Iya Mas Yudo. Oke, saya Masih muda sekali. Saya merupakan salah satu pengajar di jurusan PJKR FKIP UPR ini. Tadi Prof. Hari dengan tantangan pembelajaran daring, Prof ya. Jadi salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan teknologi. Lebih spesifiknya lagi keterbatasan jaringan untuk mengakses internet. Jadi begini Prof. Hari, mohon maaf sebelumnya. Jadi PJKR di FKIP UPR ini merupakan satu-satunya yang basicnya itu di Prof. Jadi ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Nah, jadi kalau kita menghitung jarak dari kampus kita ke daerah-daerah itu cukup jauh, Prof. Gitu. Jadi bahkan ada tempat tinggal mereka itu dalam tanda kutip adalah kampung mereka berhari-hari dari Palangkaraya ini. Gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah terkadang begini, Prof. Jadi terkadang mereka itu berdomisili di sebuah desa, di mana apabila mereka ingin mengakses internet saja, mereka harus pergi ke desa sebelah atau desa tetangga. Gitu. Nah, jadi terkadang kendala mereka itu adalah seperti itu. Nah, jadi bagaimana kendala kita sebagai dosen untuk menanggapi perihal tersebut? Karena jujur, Prof, terkadang kita dilema di saat memberikan penilaian kepada mereka. Terus kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan relasi antara dosen dan juga orang tua. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Prof, banyak sekali mahasiswa kita yang mereka itu tinggal di daerah-daerah yang jauh dari kota, akses internet cukup sulit, sehingga mereka itu cukup kesulitan untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Terlebih, Prof, mohon maaf, banyak sekali mahasiswa kita itu yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, petani di sini bukan seperti petani di Jawa, Prof. Jadi lebih spesifik boleh jadi di sini berladang. Gitu. Nah, sedangkan berladang orang di sini itu berminggu-minggu. Jadi ladangnya itu cukup jauh sekali dari rumah tempat tinggal mereka. Jadi saya itu pernah sekali mengunjungi suatu desa yang desanya itu cukup ramai, tetapi apabila mereka itu berladang bahkan sampai berjam-jam. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah begini, Prof. Terkadang mahasiswa itu menghilang berminggu-minggu, gitu. Terus kemudian beberapa minggu kemudian mereka itu kembali menghubungi kita dan kita minta klarifikasi. Alasan mereka adalah mereka membantu orang tua di kampung berladang, gitu. Sedangkan Prof tadi menjelaskan bahwa untuk saat ini yang terpenting bagi kita itu adalah pembentukan fisik dan juga literasi, pembentukan karakter dan literasi fisik, Prof ya, gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapi kendala-kendala yang seperti ini? Terlebih situasi kami di sini berbeda dengan situasi teman-teman yang ada di Jawa sana, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudo. Terima kasih Pak Yudo. Jadi permasalahan mengenai jaringan, kemudian jarak yang memang jauh atau katakanlah daerah-daerah terpencil memang merupakan permasalahan-permasalahan terutama di tempat-tempat seperti di Kalimantan, kemudian di Sumatera, di Sulawesi, bahkan Papua begitu. Jadi ini harus dibuat semacam sistem pembelajaran berbantuan, tentu tidak hanya dengan menggunakan internet atau jaringan, tetapi juga dengan menggunakan sistem modul.
begitu. Nah, sistem modul ini sangat dimungkinkan, tetapi harus disiapkan modulnya begitu. Jadi kalau kita menggunakan sistem modul tapi modulnya tidak disiapkan, ya sulit juga. Karena sebetulnya modul ini adalah materi pembelajaran dalam bentuk buku barangkali ya, yang dapat dikuasai oleh mahasiswa tanpa harus berhadapan dengan guru. Nah, tentu sistemnya dibuat misalnya bisa per semester atau bisa setengah semester begitu ya, atau bulanan. Tetapi memang ada kewajiban dari mahasiswa untuk mempelajari modul itu. Nah, kemudian bagi dosen untuk membimbing bagaimana siswa dapat melakukan pembelajaran melalui modul. Nah, tapi saya tidak percaya kalau dosen PJKR UPR tidak kemudian mempunyai strategi seperti ini, ya. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini memang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Tentu UPR punya peraturan akademik untuk ini. Kalau alasannya misalnya tadi alasannya itu karena karena mahasiswanya jauh, maka sistemnya yang harus diubah. Nah, kan ada sekarang pembelajaran jarak jauh, tapi apakah itu masih bisa dilaksanakan di UPR? Misalnya pembelajaran jarak jauh masih boleh dilaksanakan tidak? Karena selama ini yang melaksanakan hanya universitas terbuka begitu, ya. Nah, sehingga memang perlu dicari solusi. Tapi yang jelas sekarang ini jangankan di UPR gitu ya. Di tempat saya sendiri pun meskipun jaringan lengkap, kemudian mereka punya kemampuan untuk Zoom, kadang-kadang juga tidak masuk kuliah begitu. Yang alasannya macam-macam, yang menemani neneknya lah dan macam-macam gitu. Yang penting adalah motivasinya. Nah, saya kurang tahu apakah prosedur perkuliahan di UPR memungkinkan tidak menggunakan sistem modul gitu ya. Kalau menggunakan sistem modul itu bisa akan sangat membantu. Ya. Meskipun mereka berminggu-minggu di dalam hutan untuk membantu orang tuanya, mereka bisa sambil belajar gitu. Nah, kecuali kalau sudah nggak punya niat belajar lagi, susah kita menolong. Gitu kira-kira Mas Pak Yudo ya. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih Mas Jeff. Amun nembas capak jalannya main dulu. Makanya anak gila itu ngerondak daripada ibu. Terima kasih Prof. Hari Amirullah ya, atas materi dan diskusinya sangat menarik dan luar biasa. Salam sehat Prof. Dengan demikian kegiatan kita pada materi ini cukup. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya, Prof. Hari. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Salam buat semua, Mas Jeff. Oke, terima kasih, Prof. Demikian tadi materi dari Prof. Hari Amirullah. Terima kasih sekali lagi, Prof. sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, yaitu closing statement dari Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi SDM dan Kemahasiswaan, Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Suwandi Sidahurup. Disilakan Prof, apakah ada closing statement dari Profesor? Ya, Mas Jeff. Gih, Prof. Gih. Ya. Ya. Ini sebentar saya dengar, saya lagi ngetik tadi. Apa yang bisa saya sampaikan? Oke, Prof. Ini kegiatannya sudah selesai, materi sudah disampaikan oleh Prof. Hari. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk menutup kegiatan pada hari ini. Ya, saya apa yang disampaikan oleh Prof. Hari cukup bagus ya. Konteksnya adalah pembelajaran kita saat ini, beberapa hal yang disampaikan beliau yang tidak kita lakukan saat ini.
saya pikir pengalaman ini cukup berharga bagi kita semua. Dan tentu terakhir kepada Prof. Hari, terima kasih Kang sudah memberikan pencerahan. Ada beberapa artikulasi yang memang baru bagi kami yang disampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya tentu pertemuan ini secara formal, tetapi non formal nanti saya pikir bisa difasilitasi. Di sini juga ada sekretaris jurusan Bu Yosita, mungkin bisa difasilitasi nanti untuk membentuk lembaga sertifikasi TK itu ya, Mas. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Kang ya, tolong dibantu Kang. Nanti sudah vaksinasi 2 kali, main Kang ke Palangkaraya. Siap. Ya, oke. Nah, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih juga kepada semua peserta ya yang antusias, ada hampir 150 lebih orang peserta saya lihat ini. Terima kasih atas atensi kalian. Itu Mas Jeb saya kembalikan kepada Kang. Terima kasih Kang ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suwandi atas fasilitasnya. Kemudian yang terakhir kita simak closing statement dari Ketua Jurusan PJKR FIK UPR, Bapak Dr. Uzair Jenderal Mikdar, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Jeb. Hanya terakhir aja, sedikit aja, Prof. Hari. Sekali lagi, PJKR FK Palangkaraya mengucapkan terima kasih, Prof. Hari. Banyak sekali yang diberikan. Pada intinya, bagi kami siap. Tidak ada berhenti untuk meningkatkan akademik. COVID bukan menjadi halangan bagi kami. Ya. Mahasiswa kami walaupun di daerah, di pedesaan, di ladang, tetap kami harus memberikan fasilitas kepada mereka. Ya. Banyak ilmu kami dapatkan dari Prof. Hari, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya, atas ilmunya, Prof. Hari. Suatu saat kita ketemu lagi, tidak hanya melalui tatap maya, tapi tatap muka. Siap. Bisa hadir di Universitas Palangkaraya ini. Secara khusus juga terima kasih Prof. Suwandi sebagai Wakil Rektor yang telah selalu mendukung kami. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dukungan kepada kami membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mikdar atas syaratnya. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada pemateri kita, Prof. Hari Amarullah. Oke, terima kasih ya, Prof. Demikian tadi rangkaian kegiatan kuliah umum pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri serta semua partisipan yang luar biasa. Kepada para peserta, saya ingatkan kembali untuk mengisi link absen sesuai ketentuan untuk pengiriman sertifikat ke email masing-masing. Dengan demikian, berakhir pula kegiatan kuliah umum, pembelajaran, pendidikan penjas dan olahraga pada masa pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf, saya sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Mohon izin. Makasih duluan juara. Ya, Bang, duluan Bang izin Bang. Baik. PJKR. Bentar izin. Juara. PJKR. Juara. PJKR. Juara. PJKR juara. Sendiri. Juara. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun ya Bapak Mikdar. Selamat ulang tahun Pak Mikdar. Ulang tahun Pak Mikdar. Terima kasih Prof. Suwandi.